Hai halo Nu, dan selamat datang Agnes serta Sobat Sanu sekalian. Di video ini, Dedi mau membahas latihan soal dari video pelajaran yang berjudul Dasar-dasar rasio atau perbandingan. Nah, tentu saja idealnya adalah kamu sudah nonton video pelajarannya dan juga sudah mengerjakan latihan soalnya secara mandiri. Sehingga melalui video ini, kamu bisa memeriksa sejauh mana yang kamu kerjakan sudah benar atau belum. Anyway, kalau kamu belum pernah nonton video pelajarannya atau ingin nonton ulang, ya mungkin supaya bisa lebih ngerti, maka kamu bisa klik link ini ya di PDF reader kamu, atau kamu bisa juga scan QR code yang ini dengan menggunakan kamera atau aplikasi yang bisa membaca QR code. So, tanpa berlama-lama, yuk kita bahas soalnya. Soal nomor satu. Perhatikan cerita di bawah ini. Uang jajan Sasa adalah 8.000, sementara uang jajan Danu adalah 6.000. Berapa rasio atau perbandingan uang Danu terhadap uang Sasa? Nah, perhatikan di sini bahwa rasio atau perbandingan yang diminta adalah uang Danu terhadap uang Sasa ya. Jadi Danu dulu baru Sasa. Maka di sini Dedi tulis dulu Danu banding Sasa. Ya, uang Danu berapa tadi? 6.000. Nah, oke, ini 6.000. Lalu yang uang jajannya Sasa adalah 8.000 ya. Maka di sini 8.000. Kemudian ingat ya, walaupun tidak disebut di soal, tapi kita tahu ada total, yaitu 6.000 ditambah 8.000 dan itu hasilnya adalah 14.000. Nah, di sini kita sebenarnya sudah ketemu ya perbandingan atau rasio uang Danu terhadap uang Sasa, yaitu 6.000 banding 8.000. Tapi tentu ini masih bisa kita sederhanakan ya. Wah, gimana nih menyederhanakan ini ya? Angkanya besar. Nah, jangan khawatir, kita menyederhanakan itu tidak harus langsung sekali jadi ya, bisa bertahap. Maksud Dedi gini, misalnya pertama yang sudah jelas itu kan kita bagi menjadi 1.000 ya. Ini Dedi tulis dibagi 1.000. Maka yang 6.000 ini dibagi 1.000 jadi 6. Lalu yang Sasa 8.000 dibagi 1.000 jadi 8. Dan totalnya kalau dibagi 1.000 ya jadi 14. Dari sini masih bisa disederhanakan lagi nggak? Bisa ya, yaitu dibagi 2 ya, masing-masing ini dibagi 2. Maka yang 6 ini menjadi 3 banding yang 8 dibagi 2 itu jadi 4. Dan terakhir totalnya kalau dibagi 2 menjadi 7. Dan kalau kita lihat ini pas ya, karena 3 ditambah 4 itu 7. Dengan demikian, maka rasio atau perbandingan uang Danu terhadap uang Sasa adalah 3:4. Yuk kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Perhatikan cerita di bawah ini. Uang Nengah dibandingkan dengan uang Samuel adalah 1:3. Jumlah uang mereka berdua adalah 100.000 rupiah. Tentukan banyaknya uang Nengah dan Samuel. Oke, jadi di sini Nengah punya uang, Samuel juga punya uang, yang kalau dijumlahkan totalnya adalah 100.000 rupiah. Kita belum tahu masing-masing uang Nengah dan uang Samuel itu berapa, tapi yang kita tahu bahwa perbandingan uang Nengah terhadap uang Samuel adalah 1:3. Maka di sini Dedi tulis dulu ya. Ini uang Nengah banding uang Samuel, yaitu 1:3. Dan seperti biasa, walaupun tidak disebut di soal, kita tahu ada total, yaitu 1 ditambah 3, itu sama dengan 4. Lalu di soal yang diketahui kan bahwa jumlah uang mereka berdua adalah 100.000. Maka di sini total uang mereka berdua 100.000. Dan dari sini kita bisa bertanya 4 dikali berapa ya supaya jadi 100.000. Dikali berapa?
dikali 25.000 ya. Nah, karena yang ini dikali 25.000, maka yang lain juga harus dikali 25.000. Ini berdasarkan prinsip apa? Prinsip bahwa proporsi harus sama. Yes, betul. Maka di sini 3 kali 25.000 itu adalah 75.000. Dan yang uang tengah 1 kali 25.000 itu berarti 25.000. Lalu jangan lupa tanda bandingnya. Dan dengan demikian kita sudah tahu bahwa uang tengah adalah 25.000, uang Samuel 75.000, dan memang benar ya, kalau kita jumlahkan yang ini ditambah ini hasilnya adalah ini ya, 100.000. Sehingga menjawab pertanyaan soalnya, maka di sini uang tengah adalah Rp25.000 dan uang Samuel adalah 75.000. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Perhatikan soal cerita di bawah ini. Sebuah perpustakaan mini mempunyai koleksi 2 jenis buku, yaitu komik dan novel. Banyaknya komik adalah 100. Jumlah seluruh buku adalah 340. Berapa rasio novel terhadap komik? Oke, untuk memahami ini Dedi mau gambar dulu ya, bahwa ada perpustakaan yang dimana di dalam perpustakaan itu ada komik yang itu jumlahnya adalah 100 ya, ini. Lalu ada novel yang jumlahnya kita belum tahu. Dan jumlah seluruhnya adalah 340 ya. Maka ini jadi tulis totalnya komik plus novel adalah 340. Nah, dari sini kita bisa ya menghitung jumlah novel yang belum diketahui ini, yaitu dengan bertanya 100 perlu ditambah berapa ya supaya hasilnya adalah 340. Atau dengan kata lain, untuk mencari jumlah tanda tanya ini, caranya adalah 340 dikurangi 100 ya. Seperti ini, 340 dikurangi 100, maka ini 0, 4 kurangi 0, 4, 3 dikurangi 1 adalah 2. Dengan demikian, maka jumlah novelnya ini adalah 240. Tapi pertanyaannya kan bukan ini ya, melainkan berapa rasio novel terhadap komik. Ingat ya, ini novelnya disebut dulu, baru kemudian komik. Maka di sini sudah ditulis novel dibanding dengan komik itu adalah 240 dibanding 100. Ya, sesuai ini nih. Lalu dari sini kita coba sederhanakan ya. Ini kan kalau masing-masing dibagi 10 gampang kan ya. Dibagi 10 ini jadi 24, yang ini jadi 10. Ini kan. Lalu kemudian ini masih bisa kita sederhanakan lagi, yaitu dibagi 2 ya masing-masing. Maka yang ini 10 bagi 2 adalah 5, dan yang 24 dibagi 2 adalah 12. Nah, ini sudah bentuk paling sederhana ya, tidak bisa dibagi lagi. Maka kita sudah ketemu jawabannya bahwa rasio novel terhadap komik adalah 12:5. Next, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Di sebuah kelas, perbandingan jumlah murid laki-laki banding perempuan adalah 2:1. Jika terdapat 26 murid laki-laki di kelas tersebut, maka berapakah jumlah seluruh murid di kelas tersebut? Oke, di sini yang diketahui pertama adalah rasio dari murid laki-laki banding murid perempuan. Oke, ini jadi pakai simbol aja ya. Ini laki-laki, ini perempuan. Di mana yang laki-laki adalah 2 banding yang perempuan 1. Sehingga kita tahu bahwa total adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3.
Lalu yang diketahui berikutnya adalah terdapat 26 murid laki-laki di kelas tersebut. Jadi jumlah murid laki-lakinya ternyata ada 26 ya. Sehingga dari sini kita tahu bahwa 2 ini supaya jadi 26 perlu dikali berapa? Dikali 13 ya. Nah, kemudian dengan menggunakan kunci dari skala kunci rasio atau perbandingan, yaitu proporsi harus sama, maka yang ini perlu kita kali 13 juga, dan yang ini juga kita kali 13. Yuk kita hitung. Ini 1 kali 13 adalah 13, dan totalnya ini 3 dikali 13 berarti 39. Maka perbandingannya ini berarti 26 banding 13. Dan kalau kita cek 26 ditambah 13, itu benar ya, pas 39, sehingga artinya perhitungan kita sudah benar. Maka kita sudah berhasil menjawab berapakah jumlah seluruh murid di kelas tersebut, yaitu 39. Terakhir, mari kita ke soal nomor 5. Menjelang penerimaan murid baru, pimpinan TK menetapkan bahwa rasio murid laki-laki dibanding perempuan harus 1:3 untuk semua kelas. Jika setelah penerimaan murid baru diketahui jumlah murid kelas TKA adalah 20 dan kelas TKB adalah 28, maka berapakah jumlah keseluruhan murid perempuan di TK tersebut? Oke, ini memang kalau dibaca pertama kali bisa jadi kamu masih bingung ya. Itulah kenapa kalau Dedi paling suka membuat gambar atau diagram. Jadi katakanlah di sini TK-nya namanya adalah TK apa ini namanya ya? Cerdas ceria. Nah, ini ya, TK cerdas ceria ya, disingkat cercer. Gitu ya. Lalu di TK ini ada 2 kelas ya, yaitu kelas TKA dan kelas TKB. Nah, ini udah digambar dulu kelasnya. Ini TKA dan ini TKB. Di kelas TKA tentu ada murid laki-laki dan juga murid perempuan, yang perbandingan murid laki-laki dengan perempuannya adalah 1:3 ya, sesuai ini. Ini kan ditetapkan oleh pimpinan TK. Dan seperti biasa kita tahu bahwa ini artinya totalnya adalah 1 ditambah 3 yaitu 4. Terus yang kelas TKB gimana? Sama ya? Karena kan pimpinan TK ini menetapkan bahwa rasio murid laki-laki dibanding perempuan harus 1:3 untuk semua kelas. Maka di kelas TKB ini perbandingan laki-laki dibanding perempuan itu juga 1:3. Yang artinya totalnya juga sama, yaitu 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, kemudian setelah penerimaan murid baru, diketahui jumlah murid kelas TKA adalah 20 ya. Jadi yang TKA ini 20, lalu yang TKB jumlah muridnya adalah 28. Nah, kalau dari sini kan kita sudah tahu ya, ini 4 supaya jadi 20, ini perlu dikali 5 kan? Maka yang ini juga dikali 5 menjadi 15, dan yang ini dikali 5 menjadi 5. Nah ya, jadi komposisi murid laki-laki dibanding perempuan di kelas TKA adalah 5:15. Yang ini kalau kita jumlah ya hasilnya 20. Berikutnya kita lihat yang kelas TKB ya, ini 4 supaya jadi 28 perlu dikali berapa? Kali 7 ya. Maka yang 3 ini perlu dikali 7 juga menjadi 21, dan yang ini 1 kali 7 adalah 7. Dengan demikian, maka perbandingan murid laki-laki dan perempuan di kelas TKB adalah 7:21. Dan ini kalau kita jumlahkan pas ya, benar hasilnya 28. Nah, dari sini kita sebenarnya sudah bisa langsung menghitung berapakah jumlah keseluruhan murid perempuan di TK tersebut. Berarti kan yang ini ditambah ini ya. Artinya 15 ditambah 21, kalau kita jumlahkan 5 tambah 1, 6, 1 tambah 2 adalah 3.
Jadi kita tahu bahwa jumlah keseluruhan murid perempuan di TK ini adalah 36. Tapi sebelum ke sana, Dedi mau menunjukkan dulu satu hal lagi ya. Jadi katakanlah Dedi bikin satu kotak lagi yang ini menunjukkan jumlah keseluruhan. Artinya murid TKA ditambah murid TKB. Tadi kita sudah menghitung ya, yang perempuan itu ada 36. Sehingga kalau yang laki-laki kita hitung 5 ditambah 7 itu berarti ada 12. Sehingga ini perbandingannya adalah 12 banding 36. Dan totalnya adalah 20 ditambah 28 itu berarti 48. Dan angka 48 ini bisa juga kita dapatkan dari sini ya, 12 ditambah 36. Nah, ini kan kalau dijumlah 48 juga. Perhatikan di sini bahwa perbandingan ini mau Dedi sederhanakan. Kira-kira dibagi berapa? Dibagi 12 bisa ya, artinya yang 12 ini kalau Dedi bagi 12, maka dia menjadi 1. Dan karena kuncinya adalah bahwa proporsi harus sama. Maka yang 36 ini kalau dibagi 12 itu menjadi 3. Dan yang totalnya 48 kalau dibagi 12 menjadi 4. Sehingga di jumlah keseluruhan ini kita juga sudah mendapatkan perbandingan antara murid laki dan perempuan, yaitu 12 banding 36 yang kalau kita sederhanakan menjadi 1 banding 3 ya, sama dengan yang ini nih. Nah, dan begitu juga totalnya ya. Ini kalau kita perhatikan 1 ditambah 3 adalah 4 ya, sama juga dengan yang ini. Nah, Sanu serta Agnes dan Sobat Sanu sekalian, jadi itulah keindahan dari rasio atau perbandingan, yaitu proporsi harus sama. Bahkan di sini ketika jumlah kelas TKA kita tambahkan dengan jumlah kelas TKB dan hasilnya adalah yang keseluruhan ini, ternyata di sini juga memenuhi perbandingan yang di sini ya, yaitu 1 banding 3 totalnya 4. Dan proporsinya juga sama. Jadi itulah kunci dari segala kunci untuk mengerjakan soal-soal rasio atau perbandingan. So, kembali ke soal, berapakah jumlah keseluruhan murid perempuan di TK tersebut? Jawabannya adalah 36. Oke, Sanu dan Sobat Sanu sekalian, selesai sudah pembahasan latihan soal kali ini. Kalau kamu masih ada yang belum ngerti, kamu bisa tonton ulang video latihan soal ini, atau bisa jadi kamu perlu menonton kembali video pelajarannya. Nah, buat kamu yang sudah ngerti, Dedi punya challenge atau tantangan yaitu mengerjakan kuis. Caranya adalah dengan klik link ini ya di PDF reader kamu, atau bisa juga dengan scan QR code yang ini dengan menggunakan kamera atau aplikasi yang bisa membaca QR code. Anyway, kalau kamu terbantu oleh video ini, jangan lupa like dan share videonya ke teman-teman kamu. Serta pertimbangkan juga untuk subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. So, sampai jumpa di video pelajaran berikutnya. Ciao!